Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan lanjutkan lagi materi kita di mata kuliah Teknologi Kesenian. Baik, hari ini kita akan belajar tentang event ya. Jadi diharapkan mahasiswa setelah menonton video ini, mahasiswa mampu merancang event di RPG Maker. Yuk, langsung saja kita pindah ke RPG Maker. Ya, baik. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara membuat peta, baik untuk internal dan eksternal ya. Hari ini kita untuk belajar membuat event, lebih baik kita lihat contohnya dulu saja ya. Nah, ini sudah saya buatkan beberapa event. Jadi, untuk menggambar event, itu kalian bisa pilih di kolom ini ya, event. Kemudian kalian bisa klik event yang mau kalian buat, diletakkan di mana saja. Nah, untuk memindahkan pemain, karena pada awalnya kita pemainnya ada di map 1, untuk memindahkan pemain di map 2, karena saya mau mulai games ini di dalam kamar saya ya, kalian bisa klik, kemudian set starting position-nya, kalian pilih player di sini, maka playernya akan muncul di map 2 ya. Jadi, meskipun mapnya itu mulai dari 1, kita juga bisa mulai dari map nomor 2. Oke, yuk untuk lihat bagaimana event itu bekerja, kita coba mainkan dulu saja. Oke, ini adalah gamesnya. Bentar ya. Oke, ini adalah gamesnya. Coba kita mainkan. Oke, ini diawali dari event. Saya mulai dari pemilihan nama karakter dulu ya. Biasanya dimulai dari siapa namamu, atau kalian bisa di on event itu biasanya menjelaskan tentang background ceritanya terlebih dahulu, latar belakangnya seperti apa ya. Nah, ini saya langsung saja ke pemilihan nama. Oke, saya pilih nama, misalkan namanya Hero sajalah ya, biar cepat. Oke. Nah, kita akan masuk ke event pertama. Nah, ini kalau kalian perhatikan, dia berpindah dengan perlahan ya. Nah, ini contohnya. Yang pertama ini namanya adalah autoran. Autoran itu artinya jalan tanpa kita perintahkan ya. Sebagai contoh di sini ada dialog dari kakaknya menyebutkan nama kita ya. Hero, tolong cepat ke sini, kakak sedang buru-buru gitu ya. Nah, ini kalau saya klik enter, maka lanjut ke selanjutnya ya. Ini yang disebut dengan autoran. Pagi baru, keributan baru. Hero. Iya, Kak. Ya. Nah, ini biasanya di awal permainan itu biasakan mulai dari tutorial terlebih dahulu ya. Jadi, satu set permainan ini saya buat sebagai tutorial pengantar apa saja sih yang bisa dilakukan oleh pemain dan apa saja yang tidak bisa ya. Nah, begitu. Nah, biasanya tutorial ini akan bertahap, dimulai dari yang sederhana dulu. Contohnya seperti menggerakkan pemain ya. Misalkan tekan tombol panah untuk menggerakkan pemain. Nah, di sini tombol panahnya saya berikan warna spesial karena ini artinya sesuatu yang bukan hanya sekedar teks ya, tapi biasanya suatu nilainya penting gitu ya. Ini panah artinya tombol. Oke, nah saya bisa gunakan anak panah saya untuk menggerakkan pemain saya ya. Sekarang saya bisa ke bawah sini. Nah, ini yang dimaksud dengan istilahnya penghalang ya. Jadi kita membuat event yang sifatnya transparan supaya pemain itu nggak keluar-keluar dulu karena mau menjalankan suatu set tutorial gitu ya. Nah, contohnya di sini, cepat Hero, nanti kakak telat menyelesaikan tugas gitu ya. Nah, di event tersebut juga kita bisa membuat otomatis ya. Pemain tersebut otomatis bergerak ke atas atau melakukan gerakan otomatis. Sebagai contoh, saya turun lagi ya, saya tidak menggerakkan apapun. Secara otomatis pemain itu naik ke atas ya, untuk membuktikan bahwa pemain ini tuh sebenarnya harus ada di ruangan ini terlebih dahulu. Oke, saya ke kakak, saya klik enter. Nah, adikku gitu ya. Ada apa, Kak? Pagi-pagi sudah bikin ribut saja. Hehe, tolong ambilkan buku merah di rak biru kamarmu dong, gitu ya. Nah, di sini rak biru, buku merah dan rak buku saya berikan warna spesial agar mengingatkan pemain bahwa ini adalah suatu yang sifatnya item atau suatu tempat ya. Biasanya gunakan sesuatu yang konsisten. Misalkan item itu selalu kalian berikan warna merah, dan misalkan suatu objek kalian selalu berikan warna tertentu. Misalkan saya di sini warnanya hijau ya. Oke. Aku harus menyelesaikan tugas ini sebelum jam 9 pagi ini.
Iya, iya. Jangan lama-lama ya. Nah, ini tutorial selanjutnya ya. Tekan enter pada buku untuk membuka ya. Oke. Nah, gitu. Kalau kita berbicara lagi pada kakak, apa ini? Cepat hero, buku merah di rak buku kamarmu ya. Jadi pembicaraan selalu berupdate ya. Ketika dia sudah menyelesaikan satu pembicaraan, dia akan lanjut ke pembicaraan selanjutnya. Kalau saya ngobrol lagi apa ya? Nah, sama ya. Cepat hero, buku merah ada di rak bukumu. Oke, coba saya turun ke bawah. Cepat hero, nanti kakak telat menyelesaikan tugas ya. Jadi tetap ya, pemain nggak bisa kabur sebelum menyelesaikan tutorial pertama. Oke, saya terpaksa ke rak buku. Saya enter. Buku merah ditambahkan ke inventory ya. Nah, ini kalau kita cek di inventory kita, ya di bagian item kita sudah nambah ya. Namanya buku merah ya. Di sini ada tutorialnya, berguna untuk menambah skill pengetahuan. Oke, jadi paling nggak kita bisa tahu lah ya bahwa buku itu fungsinya apa di sini. Oh, ternyata di games ini digunakan untuk menambah skill pengetahuan kita ya. Nah, kita ngobrol lagi sama kakak. Terima kasih banyak. Hari ini sudah ada rencana apa, hero? Ya, seperti biasa main PS. Ada satu permainan yang sampai saat ini belum selesaikan ya, belum berhasil aku selesaikan. Main game terus ya. Buku merah ini sangat berguna untuk menambah skill pengetahuan. Jadi, hero sebaiknya sebanyak mungkin membaca buku merah gitu ya. Nah, teks ini digunakan untuk apa? Barangkali pemain itu lupa ya, membaca ya dari teks itu untuk apa ya. Oke, ya misalkan ya. Iya sudah kak, jadi lapar gitu ya. Ibu sudah selesai belum bukat ya? Belum. Ibu sudah selesai belum ya masaknya? Sepertinya ibu masih di dapur. Coba saja ke sana gitu ya. Nah, karena tutorial ini sudah beres, kita sudah bisa lewat nih. Nah, pemain di sini ya sudah bisa lewat. Sekarang kita bisa ngobrol dengan ibu nih. Ya. Pagi nak. Sudah lapar ya. Nah, kalau kalian perhatikan antara teks 1, teks 2, dan teks 3 di situ ada jeda ya. Nah, itu nanti kita bisa setting juga berapa delay antara satu teks ke teks selanjutnya. Ayo sini bantu ibu agar cepat selesai menyiapkan sarapannya. Tolong ambilkan bawang, ikan, dan tomat di rak dapur ya. Nah, jadi sama ya konsepnya ya. Jadi item kalau bisa gunakan warna tertentu dan suatu objek gunakan warna tertentu. Oke, kita ke rak dapur bagian atas ini. Saya enter. Nah, tomat ditambahkan ke inventory ya. Jadi kalau kita lihat di inventory kita, maka kita sudah ada tambahan tomat ya. Semakin berwarna merah, maka rasanya semakin enak. Jadi nggak semua informasi itu kadang bisa bermanfaat atau kadang hanya fun facts aja ya. Silakan saja. Oke, kemudian kita coba ngobrol ke ibunya. Ternyata di rak cuma ada tomat ya. Di rak dapur hanya ada tomat, Bu. Tuh, wah habis ya. Kalau begitu ibu minta tolong untuk belikan di pasar ya, nak. Nah, di sini pasar karena objeknya adalah suatu tempat ya. Saya berikan warna tertentu. Di sini adalah warna ungu, begitu ya. Ini uangnya untuk belanja bawang dan ikan, gitu ya. Nah, hero mendapatkan 100 gold, ya. Nah, sekarang kalau kita cek di bagian skill, di bagian bawah sini ya. Wah, ketutupan ya. Nah, di bagian bawah sini ternyata uang kita sudah nambah, jadi ada 100 gold gitu ya. Oke, mana lagi nih? Nah, kita coba ke pasar yuk ya untuk belanja. Kita bisa keluar. Sini ada event yang lain, contohnya kucing ya. Kucing ini nggak seperti NPC yang lainnya, dia selalu bergerak. Jadi kalau kita deketin, coba yuk. Miau, miau, miau gitu ya. Oke, ini kita bisa juga buat NPC yang selalu bergerak. Oke, misalkan kita mau ke rumah ini. Apa nih? Rumah ini kosong ya. Nah, biasanya kita bisa membatasi pergerakan pemain itu dengan cara membuat event yang sifatnya menutupi suatu daerah ya. Seperti ini misalkan rumah ini kosong. Karena nanti suatu saat kita bakal masuk tapi belum saatnya begitu ya. Sini ada peti juga. Ini satu event juga kalau kita buka. Nah, di sini 10 gold were found ya. Oke, kita kalau dicek uang kita sekarang nambah jadi 110 ya. Oke. Contoh event yang lainnya lagi. Nah,
Nah, ini ketemu kucing ya. Ya. Oke. Sudah. Jangan kejar saya lagi ya, kucing ya. Oke, saya coba ngobrol dengan sini. Nah, ini juga bentuknya seperti benda ya, tapi sebenarnya ini event. Kalau kita buka, nah kita bisa lihat penunjuk daerah ya. Misalkan ini adalah barak desa, kalau kita mau ke tengah desa, kita masuk ke sebelah kanan gitu ya. Oke, sekian dulu saya baru buatnya. Nanti kalian bisa kembangkan sendiri. Intinya di video selanjutnya kita akan belajar apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar ya. Bagaimana cara kita memprogram masing-masing itu agar bisa berjalan sebagaimana mestinya. Yuk, sekian dulu di video ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.